Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. ya sudah ini ya, sudah lengkap ya. Waalaikumsalam, Pak. Dimulai masih kah? Yang lain gimana? Masih nunggu? Kayaknya iya, Pak. Ditunggu sebentar. Gimana? 5 Nggih, menit? Boleh, Pak. Boleh, Pak, sampai 1.20 mungkin, Pak. Ini AB ya, kelas AB ya. Oke. Malah turun. Tadi 46, sekarang 45 orang. Naik lagi 46. Biasanya di atas 60 ya. Totalnya 67, Pak. 69 dikurangi Bapak sama Pak Wahyu, nggih. Jadi 67 ya. nggih. Udah 47. Nah, kita tunggu sampai 50 ya. 50 kita lanjut aja biar nggak kehilangan waktu. Sudah 50, kita mulai aja ya. Gimana? Pak, ya Pak, boleh dilanjutkan. Halo, gimana? Lanjut. Lanjut aja ya. Baik, mohon saya share screen dulu ya. Ya Pak. Saya record nggih, Pak. Monggo. Recording in progress. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliah manajemen investasi, teori investasi dan manajemen portfolio. Pertemuan ini merupakan pengganti dari hari Jumat kemarin ya, yang mestinya kita kuliah tapi ada tanggal merah atau libur sehingga tidak bisa ada kuliah di hari Jumat. Namun kita ganti dengan hari Minggu ini ya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari liburan kita dan juga
tidak berkurang makna dari kuliah kita walaupun kuliah di hari Minggu ya. Saya kira demikian ya, sepakat ya. Baik, hari ini kita membahas optimal portfolio ya. Bagaimana cara membentuk portofolio optimal sebagai sarana investasi bagi para investor ya, investor ya. Jadi di kuliah beberapa waktu yang lalu kita kan sudah membahas masalah diversifikasi, kemudian menghitung risiko, kemudian menghitung return, kemudian membentuk portofolio kan begitu kan ya. Nah sekarang kita mencoba mengkonstruksi portofolio investasi dengan constraint tertentu. Jadi bisa kita maksimalkan hasilnya, ya. Kita memaksimais hasil, memaksimais return ya, pada risiko tertentu, atau meminimais return ya pada hasil tertentu, return tertentu. Nah, silakan saja nanti mazhab mana yang diambil. Apakah memaksimalkan return atau dengan meminimalkan risiko. Nah, kalau kita kembali kepada karakter dari investor itu yang normal ini ya. Kalau yang tidak normal dianggap outlier ya. Investor yang normal itu selalu dalam tanda petik adalah takut dengan risiko atau berusaha menghindari risiko, sehingga hasilnya tergantung ketika risiko ini kita accept enggak, investor accept enggak risiko seperti ini pada level return tertentu. Nah ini yang akan kita bahas di dalam kesempatan ini. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan risiko, mengoptimalkan return dengan cara meminimalkan risiko. Itu ya, nanti ada gambaran-gambarannya. Jadi itulah kuliah hari ini, dan ini adalah merupakan puncak dari kuliah kita terkait dengan mengkonstruksi portofolio dan teori investasinya. Nah, setelah ini nanti kita akan bicara bagian reksadana. Reksadana sudah dalam bentuk produk ya. Dari konsep ini nanti kalian bisa bentuk konsep produk dalam bentuk reksadana, ya itu sudah outputnya. Tapi cara mengkonstruksinya ya sampai dengan hari ini. Dan terkait nanti strategi investasi itu di belakang-belakang itu kemudian lah ya. Oke, saya akan nggak bisa. Oke. Jadi untuk mereduksi risk, untuk meminimalisir risk, maka salah satunya adalah dengan cara diversifikasi ya. Diversifikasi dari mana? Dimulai dari stok seleksi. Yang kemarin kita sudah di tugas kita, untuk kalian semua, kan saya minta masing-masing untuk dibagi menjadi 9 kelompok. Nah, ternyata sekarang itu sektor saham itu sudah menjadi 12 atau 11, saya lupa itu. Tapi kemarin kita baru membentuk 9 kelompok ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dengan ini yang lama saja. Pembagian yang lama saja ya. Nah, rekan-rekan semuanya, standar deviasi sebagai representasi dari ini. Standar deviasi sebagai representasi daripada risiko, yaitu penyimpangan, seberapa jauh menyimpang antara ekspektasi dan antara harapan, ekspektasi dan fakta, itu kita gambarkan dalam bentuk standar deviasi. Dan ini merepresentasikan risiko yang kita hitung nanti. Nah, standar deviasi atau risiko ini akan turun ya sejalan dengan jumlah sekuritasnya. Number of securities ini semakin banyak, ini semakin turun. Tapi pada level tertentu, risiko ini tidak bisa turun, mentok sampai di sini. Karena ini market risk.
market risk tidak bisa dikontrol oleh siapapun, sehingga yang bisa kita upayakan adalah mengontrol risiko di dalam sekuritas itu sendiri. Risiko pasar kita tidak bisa mengontrol. Contoh risiko pasar itu ya risiko suku bunga, nah, itu uncontrol gitu ya. Kemudian risiko inflasi itu juga nggak bisa kontrol gitu. Semua bermain di situ. Semua bermain di situ. Tapi ketika risiko manajerial misalnya produksi yang tidak optimal, itu kan risiko unique risk ya. Itu bisa kita manage, ya. Bisa kita hilangkan dengan menambahkan jumlah sekuritasnya. Semakin banyak sekuritas yang kita ambil, risikonya pasti semakin kecil. Teorinya begitu. Tapi pada suatu saat ini ada limit tertentu. Ini tak pernah menyentuh ini kalau belajar asimtot ini ya, asimtot itu garis ini akan mendekati terus sampai dengan tak terhingga nanti jumlah number of securities-nya. Ini akan terus ke sana, tapi tak akan menyentuh. Tapi hampir berhimpit. Artinya yang bisa kita manage adalah unique risk-nya atau risiko individualnya. Sedangkan market risk nggak bisa kita kelola. Kita mentok sampai dengan unique risk bisa kita minimize seminim-minimnya. Oke, itu teorinya. Kemudian diversifikasi itu ada bermacam-macam ya. Jadi ada intinya adalah bagaimana investor ini berupaya untuk mengurangi risiko investasi dengan menempatkan aset di beberapa instrumen investasi. Di awal-awal kuliah kita sudah belajar jangan menaruh telur dalam satu keranjang ya. Begitu keranjangnya jatuh, telurnya akan rusak semuanya. Kita harus menempatkan telur-telur ini, calon-calon ayam ini di dalam beberapa keranjang, sehingga kalau keranjang satu jatuh, gitu kan, maka keranjang lain masih bisa survive, bahkan bisa netes lah bahasanya. Ada beberapa jenis, ada diversifikasi banyak aktiva tadi ya. Semakin banyak aktiva apapun, pokoknya tambahkan saja aktiva itu atau tambahkan saja sekuritas itu ke dalam portofolio kita, semakin banyak maka pasti akan turun risikonya. Saling men-offset begitu ya, saling meniadakan begitu, sehingga ini juga disebut dengan the law of large number. Artinya semakin banyak sekuritas yang kita masukkan dalam portofolio kita, maka risikonya akan semakin kecil, semakin rendah. Gitu. Juga ada diversifikasi random, naive diversification, ya, sering seperti itu. Diversifikasi naif. Jadi ya asal saja nggak perlu menseleksi apapun ya. Kita ambil sekuritas apa saja masuk dalam keranjang portofolio kita, maka ini juga otomatis pasti akan turun risikonya. Kemudian yang ketiga adalah diversifikasi model Markowitz. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Karena yang paling optimal di antara tiga diversifikasi ini adalah Markowitz ini yang paling optimal. Nah, kalau the law of large number, betul, semakin banyak angka, semakin banyak sekuritas, maka risikonya akan semakin turun. Ya. Tapi seberapa turun kita nggak tahu. Apakah sudah paling minimal penurunan itu? Kita nggak tahu. Tapi jelas bisa dibuktikan pasti turun. Yang naive diversification juga begitu. Diversifikasi random itu juga begitu. Kita ambil saja, ya. Sekarang misalnya kita punya dua portofolio, dua sekuritas, kita tambah lagi, random saja, tambah lagi satu lagi, jadi 5, tambah lagi menjadi 6, tambah lagi 7, maka otomatis ini dalam jumlah tertentu, ya, maka ini juga akan menurun. Tapi apakah ini sudah paling optimal penurunannya? Belum tentu. Nah, model Markowitz ini yang akan kita pelajari, karena dengan model Markowitz ini kita bisa menetapkan risiko itu paling minimal. Tidak akan mungkin lagi ada kombinasi dari aset yang kita miliki dalam satu portofolio yang menghasilkan risiko di bawah risiko Markowitz.
Nggak mungkin. Artinya begitu kita menghitung diversifikasi Markowitz ini, yang kita dapatkan sudah dipastikan risiko yang paling minimal. Tidak ada lagi risiko di bawah itu. Nah, ini yang paling disukai oleh investor. Kita tahu persis kalau saya invest di sini, maka risiko saya seperti ini, kan gitu kan ya. Nah, ini kan yang pengen yang investor biasanya seneng ya. Kalau investor tanya, risiko saya bagaimana di portofolio ini? Wah, nggak tahu Pak, tergantung. Nah, tapi kalau dengan model Markowitz ini, pasti bisa dijawab. Risiko Bapak sekian. Sejauh datanya ini masih valid kan gitu kan ya. Tentu data itu sangat mempengaruhi ya. Tapi bisa kita pastikan ketika pola data itu sama, mirip, menyerupai, maka risiko Markowitz ini bisa kita hitung dengan setepat-tepatnya. Oke, saya kira itu ya yang perlu kami sampaikan ya. Kemudian kita bicara efficiency theorem ya. Jadi teoremanya itu begini. Seorang investor akan memilih portofolio optimal dari suatu set portofolio yang menawarkan maximum expected return ya, untuk berbagai level risk atau meminimumkan risiko untuk berbagai level return. Nah ini, jadi boleh mantapnya ada dua, bisa memaksimais return. Tapi konsekuensinya nanti ada varian risk di apa namanya di return itu, dan juga dengan mantap kedua meminimais risiko. Nah, Markowitz pakai mantap yang ini. Alasannya kenapa? Karena memang setiap investor itu cenderung akan mengelola risikonya seminimal mungkin. Nah, itu. Nah, berdasar dari itulah akhirnya banyak studi itu menggunakan mazhab kedua ini. Jadi konsepnya adalah meminimumkan risk untuk return tertentu. Ini juga sama saja. Ini memaksimumkan risk untuk level risk tertentu. Jadi dua-duanya boleh. Tapi saya pribadi lebih senang seperti ini karena saya ikutin alasannya Markowitz, yaitu pada kenyataannya, faktanya investor itu tidak senang dengan risiko, atau paling tidak risiko investor itu di mana-mana selalu berusaha meminimumkan risiko yang dihadapi. Oke, itu teoremanya ya. Kemudian ada visible set. Visible set itu merepresentasikan seluruh portofolio yang bisa dibentuk dari sekian sekuritas. Recording stopped. Halo, Mas Eka, kenapa recordingnya? Ada masalah? Halo? Sepertinya Halo? Mas Albertus terpental, Pak. Oh gitu ya? Sinyal Iya, mungkin Pak. Sinyalnya sepertinya, Pak. Ada masalah lagi belum? Kita tunggu, karena yang merekod hanya dia ya. Iya. Gimana, kita tunggu lagi atau gimana? Udah masuk lagi dia? Sepertinya Pak. Oke, ada pertanyaan? Atau bisa ini? Recording in progress. Masuk lagi kayak, iya. Halo, Mas Eka? Udah masuk lagi? Halo, Eka, Albertus, Eka? Udah masuk? Recordingnya sudah mulai kok Pak. Udah mulai ya? Iya. Oke ya. Oke, dari yang saya jelaskan di depan tadi ada isu, ada masalah, ada yang ditanyakan terkait dengan diversifikasi. Jelas ya? Ya Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Tadi kita bicara diversifikasi, kemudian teoremanya, kemudian kita bicara visible set.
visible set ini sebenarnya adalah kumpulan dari titik-titik ya, yang bisa dibentuk oleh N sekuritas ya. Jadi bermacam-macam portofolio itu direpresentasikan dengan satu titik nanti ya gitu ya. Nah, titik-titik inilah yang nanti akan kita pilih sedemikian rupa sehingga kita hanya memilih titik yang optimal. Walaupun ada titik-titik yang lain gitu kan ya. Kan visible setnya kan banyak. Tapi yang paling optimal dari visible set ini yang mana? Ya itu yang kita pilih ya. Jadi dari N sekuritas, katakanlah 10 sekuritas itu kan banyak sekali kombinasi yang bisa kita hitung ya. Misalnya sekuritas pertama sampai dengan ke 10 ya. Yang pertama alokasinya misalnya 5%. Yang kedua atau sama semua 10% masing-masing. Itu kan salah satu portofolio. Kemudian ada yang lainnya 20, 5-20% masing-masing, lainnya 0. Itu juga kombinasi-kombinasi yang bisa dibentuk. Nah, visible set adalah setiap kemungkinan yang bisa dibentuk dari N sekuritas atau jumlah portofolio yang bisa dibentuk dari N sekuritas, itu namanya visible set. Ya, nanti kalau digambarkan lebih jelas. Nah ini, jadi nanti visible set itu semua di sini. Ini dibatasi dalam suatu garis lengkung seperti ini ya. Ini cembung namanya, cembung ya, cembung gitu ya. Nah, seluruh portofolio yang berada di dalam di bawah garis ini itu namanya visible set atau attainable set. Itulah kira-kira. Ini seluruh kombinasi dari sekian portofolio tadi itu tergantung dari aset alokasinya berapa. Ketika dikombinasikan dan digambar itu akan berada di bawah ini dan dibatasi dalam suatu garis melengkung seperti ini ya. Sehingga tidak akan mungkin ada portofolio yang dibentuk berdasarkan ini. Pada saat returnnya sekian, ya, kemudian sekian, nggak mungkin terjadi. Yang mungkin maksimum adalah ketika risikonya sekian, mentok di sini. Returnnya sebelah sini. Kira-kira coba saya gambarkan ini ya. Atau nanti di belakang mungkin ada ya. Oke. Kita lanjut saja ya. Jelas ya? Selesai ya. Kemudian efficiency theorem ini seperti ini. Masih yang tadi ya. Jadi ini istilahnya lah western northwest ini karena arahnya yang tadi ya, saya kira penjelasannya sama yang tadi. Kita lewati saja. Kemudian ini tentang kecekungannya saya kira nggak usah kita bahas karena ini sangat teoritis sekali. Nanti saya tunjukkan saja. Nah inilah ini kecekungan nanti bisa bergerak masing-masing ya. Kalau hanya dua mudah dimengerti, tapi ketika banyak banyak portofolio ini akan sangat sulit ya. Tapi dengan gambar akan menjadi mudah ya. Nah, kayak begini kan. Nah, nanti gambarnya seperti ini ya. Ini aslinya seperti ini, kemudian ditarik ke sini tadi yang northwest dan seterusnya tadi, dan akhirnya membentuk seperti ini. Jadi seperti inilah kira-kira tadi. Nanti dari garis-garis itu akan membentuk portofolio seperti ini tergantung dari aset alokasinya tadi ya. Aset alokasi ini akan menghasilkan return tertentu dan juga risiko tertentu yang akhirnya akan mempengaruhi kecekungan dari dari garis-garis ini, dan akhirnya juga menghasilkan kecembungan dari efisien frontiernya ini. Nah, nanti ini sangat teoritikal, agak sulit dimengerti, kalau dengan gambar lebih mudah ya. Nah, inilah nanti yang akan kita pilih. Oke. Oke, saya ini. Nah, ini secara umum. Secara umum gambarnya selalu seperti ini. Ya, ini gambar
expected return, ini korelasinya. Ya. Kemudian ini antara korelasi dengan standar deviasinya digambar seperti ini. Dan secara umum kombinasi ini baru 2 sekuritas ya, ada lebih saja. Kalau 3 sekuritas kita sudah nggak bisa menggambarkan sama sekali. Lebih dari 2 kita nggak bisa menggambarkan. Ini karena 2 masih 2 dimensi, mudah dipahami lah. Kalau sudah 3 berarti kan 3 dimensi. 4 dimensi, 5 dimensi, wah kita sudah semakin sulit. Secara umum, kalau 2 dimensi seperti ini, ketika digabungkan antara return dan risiko, digabung dalam suatu grafik, akan terjadi seperti ini. Teorinya di depan tadi ya, ada selalu begini, kemudian ada efficient frontier seperti ini. Nah, itulah kira-kira. Ini memang agak membingungkan, tapi ketika dihitung akan lebih mudah. Oke ya, saya lanjutkan saja. Nah, kita bicara efficient set. Tadi apa istilahnya ya? Kombinasi. Ya. Kombinasi dari berbagai titik yang bisa dibentuk oleh kombinasi dari n sekuritas. Ya. Jadi kombinasi seperti ini. Ya. Di mana saja sejauh di bawah ini, agar saya melengkung begini nanti, nah seperti ini, sejauh di bawah ini, titiknya banyak sekali di sini nih. Banyak sekali titik yang bisa kita kombinasikan dari sekian sekuritas. Inilah yang namanya efficient set. Ya. Nah, di titik ini, efisiensi itu sini, yang efisien, yang ini nggak efisien. Jadi, ketika kita investasi di sepanjang garis ini, maka kita namakan investasi pada portofolio yang optimal. Ini adalah garis luar dari ini. Ini attainable set-nya, efficient set-nya di sini, yang di luar, paling luar. Seperti inilah. Nah, seluruh titik di bawah grafik ini, atau dalam cekuan ini, memang bisa dibentuk oleh portofolio, bisa dibentuk oleh jumlah n sekuritas tadi, ya. Tapi tak semua yang di dalam ini optimal. Ya. Contohnya begini ya, supaya mudah ya. Kalau saya pilih ya portofolio di sini misalnya, ya. Di sini, titik di sini ya. Ini optimal nggak kira-kira? Halo? Halo? Ini ya. Kenapa tidak optimal? Karena masih ada return yang lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada ini. Misalnya, misalnya ada titik ABC ya. Ini A, tengah B, yang atas C. Dari ketiga ini, yang paling Anda pilih yang mana? Kalau investasi, pilih di titik mana? C. C, Ya. Kenapa pilih titik C? Mendekati titik efisien. Betul. Jadi dia kalau kita gambarkan kan begini. Untuk risk yang sama, ini kan A, B, C ini risknya kan sama, sebesar segini kan? Betul nggak? Halo? Ya, Pak. Iya. Untuk risk yang sama, tapi returnnya yang paling tinggi. Kan gitu kan? Tarik ke sini. Ya. Bawahnya kan tarik ke sini lagi, di bawahnya lagi. Yang A lebih kecil lagi. Padahal risikonya sama. Nah, kalau ada portofolio yang risikonya sama
dan hasilnya lebih tinggi, ya kita pasti pilih yang lebih tinggi. Nah, dan akan terjadi optimal ketika titik ini adalah yang ini misalnya ya di garis ini. Nah, ini yang paling optimal di sini nih, gitu kan ya. Mungkin kalian akan tanya, kenapa nggak pilih di sini Pak? Nah, gini kan. Kenapa nggak pilih yang ini? Apa jawabannya kira-kira? Kenapa nggak dipilih yang ini? Dan juga tidak ini. Dan juga, tapi yang pilih adalah ini. Kenapa demikian? Apa alasannya kira-kira? Untuk risk yang sama ya. Kembali lagi, kalau ini A, ini B, ini C. Pilih yang mana? Kalau kalian adalah investor. Dengan risk yang sama, returnnya paling tinggi. Kenapa nggak dipilih yang ini saja? Kok milih yang di sini? Halo? Ngerti? Titik optimumnya di B, Pak. Di B ya. Iya, ini optimum, ini maksimum. Kalau gitu gimana? Saya bilang ini yang maksimum. Misalnya gitu. Optimum itu kan belum tentu maksimum, betul nggak? Iya toh? Iya, Pak. Iya. Kalau ini A, B, C, betul. B optimum. Kenapa nggak pilih yang C aja? Atau A? Kalau A tadi sudah jawab kan, ini tidak optimal kan gitu kan ya? Kalau sekarang C, misalnya nih, sini. Kenapa pilih yang C? A, B, C. Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab ya? Berarti belum baca buku semuanya. Nggak ada yang belajar semalam ya? Oke? Kok nggak ada yang respon sih ya? Hilang bisa kek atau nggak bisa kek gitu. Halo, ini masih bersama dengan saya nggak sih teman-teman ini? Iya, Pak. Masih, Pak. Masih. Kalau masih tolong jawab. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Ya. Kalau saya bertanya tolong jawab. Kalau kalau nggak bisa jawab ya bilang nggak bisa biar saya lanjutkan. Oke. Nggak ngerti ya? Kalau diam sangat nggak paham aja lah. Oke. Kenapa C ini nggak dipilih? Karena nggak mungkin terjadi portofolio titik C. Karena apa? Maksimum dari attainable set adalah di titik ini, dibatasi oleh ini. Tadi saya sampaikan, dibatasi oleh ini yang paling optimal di sini, dibatasi ini. Kita hanya bisa membentuk portofolio di bawah ini, di atasnya nggak mungkin terjadi. Tidak akan pernah ada kombinasi seperti itu. Sehingga titik C ini yang nggak ada, gitu loh. Jadi kenapa nggak dipilih? Karena nggak ada. Karena yang tertinggi adalah ini. Tadi kan tugas kita adalah meminimumkan risiko, ya, untuk return tertentu, ya.
kita minimkan risikonya. Dari segini misalnya, dari segini kita tarik ke sini terus, ketemu bisa di sini. Ini risiko minimum yang bisa saya accept. Kemudian saya optimalkan, saya tarik ke atas. Di sini nggak asik lah, sini kurang asik, kurang maksimal. Terus kita masukkan, saya mentok, des di sini. Udah, di atasnya ini nggak ada lagi. Nah itulah konsep kita menghitungkan. Kalau risiko seperti ini juga masih ternyata masih nggak berani, tarik lagi ke sini. Kita optimalkan lagi ritmenya sampai mentok di sini. Seperti inilah berarti yang kita pilih. Seluruh titik di sini ini tidak layak dipilih karena tidak optimal. Oke ya, saya kira seperti itu ya penjelasannya ya. Saya hapus dulu. Ada pertanyaan terkait ini? Attainable set, efficient set, frontier sebagainya ini. Ini kalau dihitung pakai angka sulit, tapi digambar lebih mudah. Kalau diam berarti saya anggap ngerti. Saya lanjut. Nah kita bicara utility function ya. Fungsi utilitas adalah untuk mengukur seberapa besar manfaat atau kepuasan yang dialami oleh konsumen ya ketika mereka menggunakan suatu barang atau jasa. Termasuk investasi. Ya. Teori utilitas mengatakan semakin tinggi kepuasan kita peroleh, ya, maka semakin optimal, ya, semakin puas. Nah, jadi ini garisnya seperti ini, ya. Ini resiko, ini adalah return. Ya. Kalau kita bisa meminimalkan resiko, misalnya resiko pertama di sini ya, titik. Sebentar saya. Ini konsep meminimalkan risiko. Kalau di titik ini, katakanlah di sini ya, ini kan risikonya sebesar katakanlah to 1, returnnya adalah E1. Kira-kira ya, gambarnya begitulah ya. Ini ya. Nah, ini memang sudah puas, tapi karena di titik utilitas ini ya, ini di seluruh ini namanya indifferent curve. Jadi kurva yang di mana saja tak ada bedanya. Saya mau di sini, kepuasannya sama. Ini ya, kepuasannya sama. Ya. Sama. Di sini returnnya kecil, tapi risknya juga kecil. Di sini returnnya agak besar, tapi risknya juga besar. Di sini risknya yang paling tinggi, returnnya juga tinggi. Nah, gitu kan ya. Jadi ini namanya indifferent curve. Titik yang buat seorang nasabah investor sama saja. Invest di sini, kepuasannya sama. Nah, gitu. Tapi ketika investor bisa shifting, bisa naik ke atas, bisa mendapatkan. Kalau di sini tadi kan misalnya to 1, kemudian di sini returnnya 1 segini. Tapi ketika bisa mendapatkan risk yang lebih kecil dan return yang lebih besar, ya di sini titik ini ya, lebih happy nggak kira-kira investor ini? Happy, Pak. Oke ya, karena ketika di sini pun sudah happy sebenarnya gitu kan ya. Nah, di seluruh titik ini dia memiliki kepuasan yang lebih dibandingkan dengan fungsi utility yang pertama. Dia sudah naik, risknya turun, tapi returnnya naik kan gitu ya, dari sini menjadi sinilah kira-kira ya. Nah kemudian ketika investor ini bisa menemukan kombinasi portofolio ya, yang bisa menghasilkan return lebih kecil lagi di sini kan dibandingkan ini A, ini B, ini C misalnya. Return di sini kan risiko di sini yang paling kecil, benar nggak? Ya. Ya. Nah, tapi returnnya yang paling besar
ya, dibandingkan dengan kombinasi U1, U2, U3 ya. Ya. Kan U1 di sini, U2 di sini, U3 di sini, kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira kalau ada orang investor di sini dengan di sini, tadi kan puas ini ya. Nah, sekarang investor ini diberikan opsi portofolio yang bisa menghasilkan return lebih kecil dan risiko lebih kecil dan return lebih besar. Di sini, dia happy nggak kira-kira? Tambah happy nggak? Tambah puas nggak? Tambah puas nggak? Itulah apa namanya? Tingkat kepuasan itu bergeser dan seterusnya. Semakin menemukan kombinasi portofolio sekuritas yang bisa menghasilkan portofolio dengan risiko yang lebih kecil dan return yang besar, maka dia akan shifting, naik. Gitu. Nah, itulah konsep utility function di dalam investasi. Jadi ini menggambarkan bahwa seorang investor atau pemuda akan indifferent terhadap return trade-off yang terjadi sepanjang kurva. Ini trade-off ya. Mau returnnya segini, tapi kan risknya kecil juga. Di sini naik, tapi di sini kecil juga. Di sini agak naik, tapi ini juga naik. Nah, return trade-off ini dengan risiko ini, di mana saja di titik ini, maka investor memiliki tingkat kepuasan yang sama, sehingga dinamakan juga dengan indifferent curve. Oke ya. Oke, belum paham. Nah, ini. Nah, bagaimana yang optimal? Tadi di sini kan banyak attainable set, inefficient frontier, kemudian di sini adalah ada utility function. Nah, kepuasan yang paling optimal ketika ada terjadi titik sentuh antara efficient frontier dengan utility function, disitulah kepuasan yang paling optimal di sini. Sepanjang jalan ini, sepanjang garis ini, investor yang hanya mampu menanggung risiko di sekitar ini, di sekitar wilayah ini risikonya, maka dia akan puas dengan return di daerah titik E. Demikian juga ketika ada investor yang karena profil risknya tergolong risk lover, mungkin dia akan berani mengambil risiko lebih tinggi di posisi di sini. Nah, dia akan mencapai kepuasan yang paling optimal ketika ada titik sentuh antara efficient frontier yang dibentuk dalam portofolionya pada risk tertentu dengan utility functionnya. Nah, titik A inilah yang paling optimal. Kenapa nggak titik E? Kembali lagi tadi, nggak ada di pasar. Di market nggak ada. Titik D ada di sini. Di pasar ada nih. Beli aset atau investasi di portofolio dengan kombinasi seperti ini ada. Tapi nggak optimal. Karena apa? Antara utility function dengan efficient frontier-nya belum bersentuhan. Nah, itulah kira-kira penjelasannya. Jelas ya tadi ya? Jelas ya? Jadi, optimal, portofolio optimal itu terjadi ketika ada persinggungan antara efficient frontier yang dibentuk dengan utility function yang sesuai dengan persepsi investornya. Orang yang punya fungsi utilitas di sini tentu beda dengan di sini. Karena apa? Karena profil risknya karena beda. Orang yang hanya mampu menanggung risiko kerugian sampai dengan 10% gitu ya. Ya, mungkin di sini adalah orang yang mampu menanggung risiko kerugian sampai dengan 20% misalnya begitu ya. Tapi dengan harapan returnnya juga semakin tinggi. Ada pertanyaan? Belum ya. Kalau belum berarti sama penjelasannya. Tiga singgung inilah yang menjadi optimal di sini. Oke. Nah, sekarang kita bahas optimal portfolio model Markowitz ya. Pendekatannya begini. Markowitz dalam menyusun portfolio berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya setiap investor adalah risk averse.
Jadi seberani-beraninya orang investor itu sebenarnya dia juga takut dengan risiko. Ini sudah betulnya seperti itu ya. Oleh karena itu, pada umumnya investor selalu berusaha untuk meminimalkan risiko dalam setiap kegiatan investasinya. Jadi tidak asal dia selalu memilih jika ada return tertentu, dia akan selalu memilih risiko yang paling minimal. Kemudian berdasarkan asumsi tersebut, maka titik minimal dari risiko berdasarkan asumsi ini diperoleh dengan cara menetapkan fungsi objektifnya terlebih dahulu, kemudian fungsi tersebut diminimumkan dengan menetapkan kendala-kendala tertentu. Cara ini tak lain adalah merupakan cara penyelesaian minimasi dengan menggunakan konsep non-linear programming. Jadi kalau dulu kita belajar non-linear programming itu untuk optimasi ya, untuk mengoptimalkan produksi. Kalau saya punya bahan baku sekian A, B sekian, C sekian, maka saya berapa optimal produksinya, ya itu kita hitung dengan cara non-linear programming ya. Nah kalau sekarang ini kebalikannya, kita meminimumkan risiko ya, dengan kendala tertentu, ya, dengan harapan kita mendapatkan return yang optimal. Ini kebalikan saja. Silakan yang ahli non-linear programming bisa dicoba nanti gitu ya. Customer ini. Nah, fungsi objektif seperti ini. Ini adalah varian dari suatu kumpulan atau portofolio kumpulan beberapa sekuritas ya. XI ini adalah alokasi atau proporsi aset yang ditempatkan di sekuritas I, atau gampangannya jumlah investasi yang ditempatkan di saham ke I, ya. I dari 1 sama dengan N. Tol I ini adalah risiko saham ke I. Kalau sahamnya 10, ini anggaplah ini risiko dari 1, 2, 3, sampai 10, ini juga demikian. Ya, ini alokasi dari saham pertama alokasinya berapa, risikonya berapa, dan seterusnya. Ya. Ini adalah kovariannya, ini alokasinya, dan memang ketika sahamnya lebih dari 2 akan sangat kompleks, panjang, nah, sehingga ini hanya bisa diselesaikan dengan formula non-linear programming yang kalian saya yakin sudah belajar semuanya. Dengan constraint seperti ini, sigma xi sama dengan 1, artinya nanti untuk persentase yang ditambahkan di alokasi saham pertama misalnya 10%, saham kedua 5%, saham ketiga 15%, saham keempat sekian persen, dan seterusnya. Totalnya dari 1 sampai 10 tadi, misalnya N-nya 10, itu sama dengan 1, artinya 100%. XI tidak boleh negatif. Ya. XI ini harus minimum 0, ya. Maksimum berarti 1. Ya. Benar kan? Sebenarnya 1 kan? Kalau ada 1 berarti lainnya 0 semuanya. Oke. Kemudian sigma RI itu sama dengan risiko return dari portofolio. Nah, kalau penyelesaian ini, kalau formula ini bisa kalian selesaikan, maka akan terbentuk portofolio efficient frontier yang mana kalian bisa membentuk atau memilih di mana saja yang sesuai dengan profil risiko kalian. Ada pertanyaan sampai dengan di sini? Halo, ada pertanyaan? Atau sudah paham? Atau sudah ngantuk semuanya? Masih memahami, Pak. Masih memahami ya. Yang lain gimana? Ada komentar? Dari ini kan biasa tuh minimisasi dari konsep non-linear programming kan, seperti inilah kira-kira garis besarnya ya. Ini fungsi objektifnya, ini kendalanya kan begitu.
Halo? Kalau ini nggak ada kuadrat berarti linear programming lah, karena ada kuadratnya berarti pasti non-linear programming. Kalau linear programming ya grafiknya enak-enak lah, lurus-lurus begitu. Kalau kuadratik ya pasti garisnya bukan garis lurus-lurus lah, mungkin lengkung-lengkung dan sebagainya gitu ya. Ada sudah belajar non-linear programming di kelas-kelas sebelumnya? Atau linear programming dulu deh? Proses stokastik, ada belajar stokastik. Atau belajar apa ya? Kok stokastik ya? Di mana ya belajar ini? Di operation research. Kalau belajar operation research pasti belajar seperti ini. Kalian ambil OR nggak dulu? Ngambil Pak. Ambil ya. Berarti kalau udah ambil OR berarti udah paham seperti ini ya. Atau udah lupa? Sepertinya lupa, Pak. Sepertinya lupa ya. Kalau lupa berarti dibuka lagi bukunya OR. Ya. Iya Pak. Iya. Intinya begitu ya. Jadi ini fungsi objektifnya, ya. Ini kendalanya. Kalau kalian bisa menyelesaikan ini, maka ketemu XI-nya berapa, kemudian TOI-nya berapa, kemudian return-nya berapa, resikonya berapa, ketemu semuanya. Itulah yang kita pilih nanti. Kombinasi yang kita pilih. Oke ya? Kalau nanti keluar soal seperti ini, kira-kira bisa ngitung nggak kira-kira? Nggak usah banyak sekuritas lah, 3 aja. Bisa nggak menyelesaikan persamaan non-linear programming dari 3 variabel? Atau 4 barangkali? 2 saja, Pak. 2 saja? Iya, Pak. Kalau 3 gimana? Kalau 2 udah ketemu kemarin ya? Belum juga ya? 2 pun juga sulit kalau salah ya? Agak sulit lah. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Padahal kalau kita bicara reksadana, itu bisa sampai 25 apa namanya, 25 sekuritas. Gimana cara ngitungnya? Kalau nggak pakai non-linear programming, pakai kalkulator nggak mungkin. Oke, sudah jelas ya? Ya, Pak. Sudah jelas ya? Berarti kalau ujian insya Allah bisa ya? Oke, pokoknya urusan non-linear programming itu belajar atau bukan lagi di operation research ya. Kalau yang sudah ambil, yang belum ambil ya saatnya lah ambil lah semester depan. Oke, saya lanjut ya. Udah hampir selesai nih. Oh, ini contoh saja ya. Ini nggak 10 ini ya. Ini contoh-contoh saja. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum Pak. Sebenarnya ya, kalau kalian mengerti, menguasai operation research, kalian bisa ambil skripsi seperti ini. Bagaimana mengkonstruksi portofolio optimal untuk saham-saham di sektor pertanian, misalnya, atau saham di sektor properti, atau di sektor pertambangan. Nah, kan enak begini nih. Semua data sudah ada, teorinya juga sudah lengkap, semuanya ada. Ini kalian bisa baca di bukunya Gruber ya. Gruber. Itu dibahas lengkap sekali seperti ini. Lengkap sekali. Ini kan sudah hasil matangnya. Artinya dari situ kalian bisa langsung mengkonstruksi portofolio dan saya kira sudah layak dijadikan sebagai skripsi. Anda tertarik?
skripsi ini? Membentuk portofolio optimal. Yang semester 6? Halo? Halo? Ayo. Ini ditanya manten harus dirapih nih ayam. Ditanya nggak jawab, nggak ditanya diem saja. Ngerti nggak sih sebenarnya kira-kira nih? Saya jelaskan ini. Ngerti nggak Mas, Mbak? Nah, ini wajahnya nggak ada yang berani keluar juga ya, kecuali Mas Damai sama Mas Eka sama Mbak Uma ya. Mbak Uma pun nggak tahu ya. Uma Riziyah ini foto, ya, menampilkan diri hanya tiga orang pemberani. Ini layak dapat nilai bagus nih, dapat bonus lah nih. Yang berani mengeluarkan foto-foto berarti. Kalau yang berani mengeluarkan wajahnya dapat nilai tak hafalin nanti Damai, Albertus sama Umi ya, Uma ya. Maaf. Layak dapat bonus tambah nilai nanti kalau nilainya bagus. Yang lainnya standar aja. Oke. Ada yang ditanyakan dari yang tadi? Yang jelaskan? Belum, Pak. Belum. Berarti sudah tahu ya? Pak, ada softwarenya enggak, Pak? Kalau yang ngitung tadi itu, Pak. Mungkin. Softwarenya bikin sendiri adanya. Saya belum tahu sih. Oh. Konstruk sendiri gitu tadi. Iya, bisa. Kalian kan pasti sudah jago-jago komputer kan? Saya dulu itu ada orang Australia yang pakar portfolio seperti ini, ngajar seperti ini. Saya tanya, ada softwarenya? Nggak ada. Terus gimana? Yang hitung sendiri. Kombinasinya banyak, Pak. Wah, bukan banyak lagi itu. Tapi itu bisa dihitung. Karena saya sudah hitung. Saya tesis saya masalah itu. Bisa dihitung. Ya. Ada pertanyaan? Saya dulu menghitung semi manual. Ya. Kalian kalau ingin menghitung ini, tak kasih bocorannya. Ya. Kalian pakai solver. Sudah ketemu. Nanti kalau di Excel-nya itu ada add in solver begitu, nah pakai itulah ketemu. Itu bisa menyelesaikan permasalahan apapun. Ya. Non-linear programming juga bisa. Solver. Cari solver. Nanti kalau nggak ada add-in solver, maka kalian bisa membuat optimal dari semua titik tadi itu. Ya. Solver. Saya dulu juga menemukannya juga gimana tiba-tiba saya oprek Excel, seluruh Excel tak oprek, ketemu solver begitu kan. Nah itu cara mengekspresikan pakai solver. Kalau enggak akan bisa. Atau dengan cara tadi operation basic tadi, non-linear programming itu juga bisa. Tapi itu pun juga resiko salah karena itu variabelnya sangat kompleks. Ya. Yang paling mudah dengan solver. Jadi nanti kalian kalau ada apa namanya dicoba-coba begitu, ya, ada fungsi objektifnya, kemudian ada constraint-nya. Nah itulah dibuat solvernya. Solver itu ya kalau dulu waktu belajar programming kayak function lah gitu, ada function gitu lah ya. Nanti dari situ bisa digunakan untuk menghitung optimalisasi, bisa minimalisasi, bisa optimalisasi. Silakan, dua-duanya boleh. Bisa optimum, bisa minimum. Ya. Tapi kalau konsep Markowitz tadi kan minimum.
Ya. Itu ya. Jadi coba nanti pakai solver ya caranya ya. Kalau dengan solver bisa, tak kasih tahu caranya ada solver. Saya dulu juga nggak ada yang ngajarin, artinya saya nggak tahu menemukannya dari mana, saya nggak tahu, tapi saya mengajar satu persatu, saya hitung gitu. Dan ketemu, akhirnya alhamdulillah ketemu. Kalau kalian membuat software, dari software itu kalian bisa buat software sebenarnya. Ya. Bisa buat software dari software itu. Yang bisa Visual Basic siapa? Ini yang paling gampang ini. Ada nggak yang tahu Visual Basic? Itu program jadul. Itu betul. Itu program jadul, tapi untuk menyelesaikannya kayak tadi itu masih oke lah, masih bisa lah. Oke, ada pertanyaan? Halo? Belum sepertinya Pak. Belum ya. Berarti artinya sudah menguasai tadi, sudah paham yang saya jelaskan ya. Kalau menghitung, coba kalau sudah tahu, kira-kira yang saya jelaskan tadi itu menghitung apa sih kira-kira? Atau tujuannya apa sih kira-kira? Jangan sampai gagal paham loh. Kira-kira apa? Mas Ika? Atau Mas Nada? Atau Mas Mbak Uma? Atau Mbak Andini? Apa kira-kira yang bisa kita tarik dari kuliah hari ini? Mungkin yang lain dulu Pak. Iya, yang lain yang biasa siapa saja lah yang bisa. Gantian Pak. Portofolio yang optimal Pak. Gimana? Optimal portofolio diambil dari mana? Ketika risk, Pak. iya, terus Minimum risk dan maksimum return. Iya, terus apa supaya mendapatkan itu diapakan? Apa yang kita cari? Apa yang kita cari supaya mendapatkan seperti itu? Membentuk kurva utility function Pak sama efisiensi. Nah iya, itu kan kita membentuk kurva, kemudian kita cari titik singgungnya antara kurva utilitas dan efisien frontier kan begitu. Tapi efisien frontier itu sebenarnya apa yang kita dapat dari situ? Oke, saya gini aja lah ya. Ini kamarnya. Saya punya atau saya memberi kalian uang 100 miliar. Tolong diinvestasikan di dalam portfolio kalian yang berada di efisien frontier. Terus diapakan uangnya ini? Dibagi dalam beberapa Diversifikasi. portofolio. Ya Pak, Gimana? dibagi dalam beberapa portofolio lalu dicari keuntungan yang paling optimal. Iya, caranya gimana? Caranya? Dibandingkan returnnya. Terus uang 100 miliar dibelikan apa? Dibelikan Anggaplah ada saham A B C D E F G H I J. Ada C, A sampai C saham. ya Terus uang saya 100 miliar diapain? didiversifikasikan. Gimana caranya? Dengan
Sebentar ya Pak, sebentar. Memilih kata-katanya Pak. Sebentar. Ini memang ini kendala kalau kuliah itu tidak tatap muka seperti ini ya. Tapi tatap muka pun yang datang juga 5 orang, jadi sama saja sebenarnya. Artinya kalian itu belum paham yang saya jelaskan. Kalau belum bisa menjawab pertanyaan saya, berarti kalian belum paham. Tapi kalau belum paham, ditanya, ada pertanyaan? Nggak ada. Loh, berarti itu apa levelnya ini? Atau saya ini sudah menjelaskan tangan. Ini kalau keterbatasan dari online kan begini ya. Tapi saya itu kenapa sering bertanya itu supaya kalian tuh paham. Saya juga nggak tahu kalian tuh sudah paham atau belum gitu kan. Raut mukanya nggak jelas, itu semua nggak ada hanya nama-nama doang. Mungkin orang juga udah belanja untuk takjil, belanja untuk ada goreng-goreng apa, saya nggak tahu juga sih ini ya. Tapi dipasang saja lah gitu kan. Tadi 50 sekarang sudah tinggal 46. Itu yang 4 ini mungkin lagi ke pasar, turun lagi sekarang ke 45. Oke ya. Oke. Enggak, belum paham berarti ya. Jadi gini. Jadi di dalam mengkonstruk ya, foto optimal itu adalah nanti kita ini akan memperoleh suatu alternatif portofolio ya. Berapa yang harus saya investasikan saham A, berapa yang diinvestasikan saham B, berapa yang investasikan dalam saham C dan sampai J tadi itu, sehingga ya investor ini akan memperoleh hasil yang optimal dengan risiko yang paling minimal. Itu loh sebenarnya. Sakjane hanya menurut tujuan tadi. Cuman ilmunya kan kemana-mana. Ada operation research, ada ngitung deviasi, ada ngitung macam-macam kan gitu kan. Tapi kan saja ilmunya kan begitu. Saya punya permasalahan. Saya sudah memilih 10 sekuritas yang menurut saya baik. Permasalahannya, yang saya taruh di sekuritas A itu berapa persen? Yang saya taruh di sekuritas B itu berapa persen? Yang C berapa persen? D berapa persen? Dan C berapa persen? Sehingga yang saya dapatkan nanti adalah ketika di situ resiko saya yang paling minimal dengan hasil yang optimal, kan begitu. Kalau saya ini jelas ya. Kalau saya tambah jelasan ini tadi, jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Ya. Jadi tujuan kita adalah, tadi kan diversifikasi itu artinya menyebar investasi kita di dalam beberapa aset, kan begitu. Itu diversifikasi seperti itu. Permasalahannya Alternatifnya ya Pak ya. Kenapa? Menemukan alternatif dalam penyebaran investasinya. Kan gini ya. Kalau tadi diversifikasi random tadi misalnya, oke lah saya pilih 10 kan begitu kan ya. Terus gimana caranya? Ya sudah, kalau 10 berarti masing-masing saya kasih 1/10, 1/10, 1/10, totalnya kan 100%. Benar nggak? Itu naif diversification. Diversifikasi random, diversifikasi naif. Ya sudah. Nah pertanyaannya, apakah dengan cara menempatkan 10 tadi itu resikonya turun? Turun nggak resikonya kira-kira? Iya Pak, turun. Nah, pasti turun. Pertanyaan saya, apakah resikonya sudah paling minimal? Bagaimana Pak? Tadi kan gini, kalau saya diversifikasi random, saya pilih 10 saham, itu kan ya. Dibandingkan dengan satu saham, kira-kira risiko saya turun nggak tadi itu? Kalau saya pilih 10 saham, Turun Pak. lebih kecil kan itu kan ya? Ya. Saya taruh 10% saham A, 10% saham B, 10% saham C, dan 10% saham C tadi itu, ya, sampai C ya. Kalau saya bertanya, apakah risiko saya menjadi turun? Kalian jawabnya, iya. Iya turun. Kalau saya bertanya, apakah risiko saya sudah minimal dengan cara seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin sebenarnya di saham A tidak perlu 10, mungkin hanya perlu 5 saja.
atau bahkan tidak perlu di saham A, walaupun terpilih, tapi ternyata nggak perlu dimasukkan di situ. Mendingan dimasukkan ke yang lain, sehingga A-nya 0, B-nya jadi 15, mungkin begitu. C-nya 10, gitu itu. Paham gitu ya? Jadi kalau diversifikasi biasa saja, ya, ketika kita ingin menurunkan risiko, ya grafik tadi itu yang apa namanya miring ke mana tadi ya, dari atas kiri ke bawah kanan tadi gitu ya, ya risiko apa sistematis tadi atau unit risk tadi itu ya akan turun betul. Pertanyaannya adalah apakah sudah yang paling optimal, sudah paling minimal? Belum tentu. Nah, untuk memastikan tadi itu harus pakai program minimisasi non-linear programming tadi. Nah, yang belajar operation research silahkan pakai itu. Yang enggak, yang pengen tahu shortcutnya pakai solver, udah. Pakai solver, pasti ketemu. Itu ya. Oke, sekarang udah nyambung ya kuliah hari ini. Iya Pak. Ya. Persyaratan. Nah, kalau kalian sudah menguasai ini, kalian nanti ke depan, minggu depan, kalian sudah bisa menghitung portofolio optimal dari 9 apa tadi itu? 9 sektor. Nah, gitu kan ya. Sektor. Nah, kalau sekarang kalian sudah tahu sekarang, nah, minggu depan tugas kalian adalah mengumpulkan tugas dari yang tugas saya kemarin, yang saya sampaikan kemarin itu. Dibahas dulu lah ya. Bagaimana sekarang mengkonstruksi? Kalian kan kemarin kan ada 9 kelompok ya. Ada pertanian, ada pertambangan, ada industri kimia dasar, ada properti, ada transportasi. Lupa saya, pokoknya ada 9 gitu ya. Nah, coba pilih 5 sekuritas terbaik atau 10 terbaik silahkan. Kemudian dengan model Markowitz tadi, coba kamu konstruksi bagaimana porto yang paling optimal di antara itu semuanya. Gitu ya. Kira-kira sudah bisa nggak? Alatnya pakai solver loh, ya. Nanti belajar solver sendiri. Saya juga sudah agak lupa gitu. Dulu tapi saya juga belajar. Waktu mahasiswa seperti kalian saya belajar luar biasa. Nggak paham. Saya sampai berminggu-minggu ya waktu itu ya. Nyari alatnya aja nggak ketemu. Alatnya ternyata ketemu solver. Begitu ketemu solver, itu juga saya belajar. Wah itu ada seminggu lebih siang malam sendiri, nggak pernah kelompok gitu. Ketemu akhirnya. Cara menggunakan solver. Nanti kalian bisa help itu ya di Excel tuh. Solver, help, bagaimana ini atau kalian ini googling aja lah nanti ya cara menggunakannya. Kalau masih nggak ketemu juga ya nanti kita bahas lagi di pertemuan ke depan. Oke. Objektif pertemuan hari ini sudah tahu berarti ya kira-kira ya. Sudah Pak. Sudah ya. Jadi bagaimana kita memilih portofolio yang terdiri dari kombinasi beberapa aset sekuritas ya. Kombinasi tadi itu kan ada yang sekian persen. Nah itu yang kita cari. Nah, kalau ketemu itu dengan metode minimisasi tadi itu, dengan metode minimisasi itu kita akan menemukan X1, X2, X3, X10 berapa proporsinya sehingga paling optimal. Itu ya. Ada pertanyaan? Belum Pak. Belum ya. Tapi sudah tahu sekarang ya. Arahnya sampai mana sudah tahu kira-kira ya? Ya alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke. Kalau sudah tahu, saya akan share lagi ya. Kalau ini betul-betul software yang buat saya. Tadi Mas kan tanya itu sebenarnya aku setuju. Tapi kan ini belum selesai sebenarnya. Itu sama dari solver. Artinya ini untuk memudahkan kerja kita. Nah, saya dorong kalian harus buat software sendiri. Kalau saya aja orang jadul bisa, maksud kamu nggak bisa sih, malu lah gitu kan. Tak kasih kunci-kuncinya saja ya. Coba ya saya. Ini. Mudah-mudahan bisa di-share ya, saya nggak tahu. Kelihatan nggak ini kalian? Kelihatan Pak. Jadi, oke. Kita kembali ke
menu ya. Jadi saya sudah siapkan contoh ini tadi ya. Saya siapkan contoh. Nah, saya punya saham Astra Lestari, ada ASGR, Astra Grafia, ada Gajah Tunggal, Indofood, terus macam-macam, semen Gresik, Timah, Telkom, ONTR itu punya. Unit Traktor ya. Bisa. Ini ada berapa data ya? 1, 2, ada 26 data ya. Ada 26 data. Ini data bulanan ya. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti kalau 26 itu berapa tahun? 2 tahun, 2 bulan ya. Iya. Iya. Kemudian ada berapa ini? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya? 11 Pak. Sorry. Nggih. 10 itu Pak. 1, 2, 4, 3. Tiganya nggak ada Pak. Yes. Oh betul ya, ini ya. Nggih. 10 ya. Jadi nanti ada pertanyaan begini. Saya, ini mestinya kalian yang propose ke saya nanti Pak. Karena aku nanya, misalnya Mas Eka, sekarang ini kalau saya saham itu yang baik apa sih kira-kira? Tolong pilihkanlah 10 saham untuk saya. Bisa gitu kan? Oh ini Pak. Dari mana kalau seperti itu? Oh saya punya toolsnya. Kalian udah saya kasih tahu kan toolsnya yang kemarin itu? Yang RTI dan sebagainya itu kan? Yang ada 10 variabel itu berapa ya? Penjualannya growth, kemudian ada pair-nya, ada debt equity ratio-nya gitu ya. Yang kemarin enggak? Yang kapan-kapan ya, tahu gitu ya. Oh Pak, ini saya punya alat seleksi Pak, seperti ini. Dari ini ternyata kami menemukan 10 terbaik di antara sekian ratus saham. Misalnya gitu kan. Oke. Kalau gitu saya ingin investasi di itu lah. Saya punya uang ini 1 miliar. Tolong investasikan di 10 saham itu. Terus kita kan menghitung. Baik, kalau gitu Pak, saya usulkan di ALI Bapak menempatkan 10%. Di ASGR 7% saja Pak. Di Indofood Bapak jangan banyak-banyak lah. 2% saja. Kemudian di Telkom karena prospek Pak ini Pak, misalnya gitu kan ya, atau di Timah ini kan, ini sih oleh Timah saya. Oh ini bobotnya besar Pak ini Pak, mungkin di atas 15%. UT juga bagus ini Pak, karena sekarang tambang lagi bagus, ya, sehingga alat-alat berat ini sangat laris dipakai. Ini bobotnya kita kasih 30%. Nah kira gitu kan. Nah sekarang bagaimana kita seperti itu kalau nggak bisa menyelesaikan proses persamaan tadi itu kan? Yang Markowitz tadi kan. Nah oke ya. Biar jelas saya kasih contoh. Nah, anggaplah ini saham kita ya. Ini harga ya. Ya Mas, ini sahamnya, ini harganya di bulan ke-1 itulah. Dan seterusnya seperti ini. Ini daftar harga saham ini ya. Ya. Ini sekuritasnya sahamnya ya. Oke. Nah, kemudian saya kembali lagi. Nah, saya akan menghitung portofolionya optimal seperti apa. Saya klik ini price. Kan saya input data baruan ya. Tadi berapa sekuritasnya ada? 10 ya. Kemudian pengamatannya tadi berapa ada? 26 ya. Oke. 26 ya. Yang ini ya. 1 sampai dengan 26 kalau salah ya. Iya kan? Terus kemudian ini sahamnya 10 ya. Oke. Kita kembali ke sini. Oh sorry, tadi sudah sampai di sini ya.
Nah, ini saya tinggal copy saja. Dari sini, saya copy. Ya, saya taruh sini. Oke, saya adjust. Oke, darat ya. Maka saya proses. Ini batas alokasinya kan, tadi kan minimal 0, ya maksimum kan 1 kan ya. Tadi ya, yang constraint-nya tadi ya. Kemudian metode perhitungannya saya pakai aritmetik ya, bukan kan ada aritmetik, ada geometrik kemarin ya. Saya pakai Iya Pak, ada 3. ya, terus kemudian range-nya ini saya set juga, ini otomatis saja, nanti ada nilainya ini. Kemudian number of asset allocation-nya ini ada, pengen berapa kalian? Berapa portofolio? 3 Pak. 3, oh, terlalu kecil, sebanyak-banyaknya. Kalau satu 30 ya, 30 portofolio ya misalnya ya. Ya. Nah, saya tinggal proses saja. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan masih jalan programnya. Akan lama. Nah, jalan ya. Ini jalan terus sini. Kelihatan nggak kalian dari sana? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Kita cek dulu deh. Belum jalan. Alhamdulillah jalan. Nah, ini ketemu. Ini tadi yang namanya efisien frontier seperti ini. Ini ada 30 hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seterusnya lah. Ini pasti 30 lah. Ini kan portofolio pertama, kedua, ketiga, keempat. Atau dari sini lah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai dengan ke-30 di sini kan. Nah, tadi kan ini namanya efisien frontier. Itu dari data ini loh ya. Dari data ini bisa ketemu kayak tadi itu. Ya. Efisien frontier ini. Ya. Nah, yang di sini saya nggak hitung untuk apa? Karena di sini pasti tidak optimal. Tadi kan saya cari minimalnya, minimal. Jadi setiap apa namanya, setiap risiko tertentu di sini ya risikonya. Ketika risikonya adalah 15, nah, saya cari yang paling tinggi berapa? Gitu kan ya, returnnya, gitu kan ya. Yang paling. Atau gini, begitu returnnya saya tetapkan 10, maka akan saya cari risiko yang paling minimal. Di mana? Ya di sini. Ada nggak Pak returnnya 10, risikonya di bawah ini? Nggak ada. Pasti nggak ada. Terus yang returnnya 10 di atas ini, pasti nggak ada. Di pasar pasti nggak ada. Tapi kalau returnnya 10, kalau returnnya 10 dan risikonya di atas 15, ada nggak? Ada di sini ini. Nah, di sini. Kalau lihat di sini, returnnya 10 di sini kan ya. Risk di sini ada. Tapi kan nggak optimal ada di atasnya ini kan. Nah, gitu loh ya. Oke. Ini supaya bagus saya potong ini ya, karena kok nggak cantik, ada nggak bagus ya. Saya potong lah di sini. Gambarnya biar cantik kan. Sekarang jadi cantik kan. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi yang dua terakhir saya potong lah. Ini saya potong, ini saya potong. Tinggal seperti ini. Nah, ini namanya efisien frontier. Sekarang saya potong 2, tinggal 28. Ini pasti kalau kalian hitung seharusnya 28 ini. Dari sini ke sini. Atau cek sini. Nah, ini udah ada. Pasti ini udah 28 kan, aslinya kan ini. Aslinya 30. Saya potong 2 tadi kan. Ya ini sebenarnya bukan ilmunya ini. Ini kan cuma teknik menghitungnya saja. Kalian boleh pakai cara apa saja yang menghitung ini kan. Tapi endingnya adalah menghasilkan seperti ini. Sehingga bisa menjawab, oke, nanti kita hitung. Bapak
risiko berapa yang paling nyaman, kan begitu kan? Atau harapan Bapak berapa sih returnnya dari investasi ini? Saya pengennya 8 Mas. Kalau 8, Bapak, kalau investasi dengan produk ini, maka risiko Bapak itu ya sekitar 12 lah. Nah, gitulah kira-kira. Saya pengen 10 Mas returnnya. Oke lah 10. Maka Bapak risikonya 15. Oke nggak, berani nggak? Oke nggak masalah. Misalnya gitu. Penyimpangannya 15 gitu kan ya. Oke nggak masalah. Nah, itulah kira-kira. Nah, di titik ini kalian bisa melihat di sini. Nah, sehingga jadi ini kita lihat ya di sini ya. Portofolio pertama. Ini returnnya berapa returnnya? Oh enggak ada. 1,739 exit returnnya ya. Kita cek di mana kira-kira nih. Pertama ini. Di sini berarti ya, di sini berarti ya. Di sini optimal nggak di sini? Mas? Halo? Optimal nggak di sini nih? Di portofolio pertama. Optimal. Kenapa optimal? Yang lain? Kurvanya, Pak. Hah? Gimana? Ini portofolio pertama ya. Ini portofolio terakhir. Ini nomor 1, ini nomor 28. Oke. Di 28 ini optimal nggak? Optimal. Oke. Kalau di sini nomor 1 optimal nggak? Enggak ya, Pak. Betul, nggak optimal. Karena apa? Untuk risk yang sama, kalian bisa tarik ke atas. Sama dengan ini loh. Jadi ngapain dia bisa di sini? Mestinya kalau memotong tadi ya, kalau saya mau motong, motongnya mulai di sini nih, lengkungan pertama ini, titik cekung di sini nih, iya kan? Di sini nih, portofolio keempat ini. Tapi ini kan sekedar gambar saja ya. Kalau saya potong lagi, misalnya gini ya, sampai 4. Oh sorry, yang ini gitu ya. Terus kita potong sampai dapatkan kita yang paling optimal. Artinya tidak akan pernah ada lagi di dalam return tertentu itu risikonya di bawah itu, nggak ada lagi. Nah, kalau sekarang beroptimal semuanya, ya ini kan. Ketika kalian mendapatkan 4, ya sudah nggak mungkin ada lagi, ya risiko di bawah ini. Anggaplah ini misalnya 5,2, nggak ada lagi. Di sini nggak akan pernah ketemu portofolio. Ya. Nah, kalian harus bisa milih di titik seperti ini, kombinasi dari sini ke sini. Nah, sehingga kalau kita lihat tadi ya, dipotong berapa tadi itu? Yang dipotong 8 potong 9 ya. Berarti tinggal berapa? 30 dikurangi 9 dengan 21. 21. Cek ya. Mestinya tinggal 21 di sini nanti. Nah, betul kan 21 kan? Ya ini kan. Nah, portofolio pertama returnnya 3,8. Tadi di sini nih. Ini sekitar 3,8 ya ternyata di sini nih. 3,8. Risknya berapa? Risknya
Risnya ternyata 6,03. Ini ya, risnya. Nah, aset alokasinya bagaimana? Di AALI, ya, kalian hanya bisa 9%. Di ASGL, kalian investasi 23%. Di Gajah Tunggal, nggak perlu investasi, 0. Di INDF, 11%. Di NTP, 1,6%. Di SMCP, 0, nggak berinvestasi. Di SMGR, 25%. Di TINS, 10%. Di Telkom, 8%. Di UNTR, nggak perlu. Nah, kalau kita memilih portofolio pertama dengan mengharapkan return sebesar 3,8 dengan risiko hanya 0,6, maka beginilah asumsinya. Perlu hanya di ALI, kemudian ASGR, INDF, INTP, SMGR, TINS, dan Telkom. Yang lainnya 0, 0, 0. Itulah kira-kira. Paham sekarang ya? Paham, Pak. Oke, sekarang misalnya pilih portofolio yang paling tinggi ini ya, misalnya ya. Di sini ya. Coba, berapa returnnya? Ternyata returnnya 9,9, ya. Risknya 15. Paling tinggi tadi ya ini ya. 9,9, risknya 15. Nah, saya invest di mana saja kalau seperti ini. Nggak perlu, ALI nggak perlu, ASGR nggak perlu, Gajah Tunggal nggak perlu, INDF nggak perlu, cukup 30%, 3% di INTP, oh ini nggak perlu juga, kemudian 1% di SGR, 26% di TINS, kemudian 68% di UNTR. Walaupun yang kita pilih 10 saham, tapi tidak perlu semuanya dibeli. Cukup di 1, 2, 3, 4 saham saja. Kalau kita ingin menghasilkan seperti ini, kan gitu. Oke, paham ya? Kita pilih yang agak inilah, agak tengah-tengah lah, mungkin di sini ya. Di sini kira-kira ya. Ini kalau pilih di sini, mengharapkan return sekitar 8 atau 7,8 di sini ya. Kita pilih yang ke-8 lah misalnya ya. Ini ya, portofolio ke-8 ya. Ke-8. Sini. Ke-8. Oh, sorry. Tadi 8 berapa ya ininya? Oh ya, 7,7 ya. Sebentar. 7,8 katanya. Ya inilah kira-kira ya tadi ya, karena dibulatkan saja ya. Ini juga 9. Nah, kalau saya pilih di sini ya, saya mendapatkan exit return 6, sekian ya. Risikonya 7,8 tadi kan ya. Nah, di mana saya harus mendapatkan dana? Di ARI 20%, kemudian di ASGR 2%, di GCTL 1,7%, di Indofood tidak perlu, ya. Kemudian INTP 8%, kemudian SMCB 2,9%, SMGR 29%, TIN 16%, kemudian Telkom 8%, UNTR 10%. Nah, dengan melakukan kombinasi investasi di aset ini, yang nol berarti nggak perlu beli kan gitu kan ya. Maka kalian sudah bisa memastikan ya, atau expected return yang didapatkan adalah 6% ya per month ini ya. Ini per month ya, ini per bulan ya. Kemudian standar deviasinya 7,8%. Paham lah dari sini ya? Oke, jadi kuliah kita hari ini adalah sampai dengan di sini. Nah, saya ingin ngasih tugas sebenarnya. Kalian bisa nggak bikin seperti ini yang lebih bagus daripada ini? Dengan software apa saja silahkan. Ya. Nah, kalau bisa seperti ini, lah kenapa kalian nggak nulis skripsi dengan cara ini saja yang sudah mudah? Ya. Kan keren nanti kan? Ada softwarenya, ada ininya, ada ininya. Kalian create sendiri. Ya.
Ini tesis saya ketika saya kuliah di UI di tahun 2000-an lah. Ya mengkrit ini semuanya. Nah kalian karena sudah canggih-canggih di downgrade lah, jadi skripsi aja lah, nggak apa-apa lah. Karena ini kan hanya keterampilan pribadi. Kalian boleh pakai non-linear program, boleh pakai solver, boleh pakai apa saja, silahkan. Ya. Nah nanti langsung kita ada harganya seperti ini, ritmenya seperti ini, masing-masing saham tadi ya, deviasi per saham seperti ini, expected return seperti ini, kovariannya, korelasinya seperti ini, kovariannya seperti ini, constraint-nya tadi ini, ya terus ini yang dipotong, ini frontier-nya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas? Cukup ya? Saya kira sudah memperoleh ini ya, memperoleh gambaran kuliah hari ini seperti apa gitu kan ya? Nah, kalau sudah bisa, ya, tolong tugas yang kemarin ya, dibahas minggu depan dan kalian sudah bisa menunjukkan portofolio optimalnya seperti apa. Ya. Gimana? Kelompok masuk nggak selesai, sudah dikasih clue-cluenya kayak tadi gitu. Kalau yang mau skripsi, saya pinjemin. Ya. Kalau belum selesai, saya pinjemin tadi itu software-nya. Kalau mau skripsi ya, kadang mau skripsi tentang ini, saya pinjemin. Ya, nggak apa-apa, dipinjemin kan boleh. Kalau kalian bikin sendiri juga monggo, silakan. Oh lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau misalnya Pak saya nggak sempat ini, waktu saya sempit mau ini pinjam softwarenya, kok tak pinjemin? Saya pinjemin. Ya, oke. Ada pertanyaan? Cukup? Dicoba dulu tugasnya. Ya, minggu depan ya kita mencoba membahas soal yang dulu pernah saya sampaikan. Ya, kan sekarang tulisnya sudah lengkap kan kalian ya, sudah ada bagaimana cara memilih sekuritasnya dari sekian puluh tinggal 5 misalnya gitu kan ya. Kemudian sudah diajari bagaimana caranya mengkonstruk optimal dan sebagainya. Nah sekarang tugasnya adalah bagaimana membentuk efficient frontier seperti yang saya sebut hari ini berdasarkan data-data yang tugas kalian. Ya, nanti download lagi data diperbaiki, ya, diperbaiki lagi datanya sampai dengan hari terakhir, sampai dengan minggu, sampai dengan bulan ini lah. Sekarang April ya, bulan Maret lah ya, akhir bulan Maret ya, data bulanan saja. Ya, selama 2 tahun terakhir barangkali begitu, ya, 2 tahun terakhir. Jadi Maret 2002 sampai dengan April 2020 berarti ya. Atau 21 ya berarti ya. 20 sorry. Iya. April 2 tahun gitu. Iya, April 2020 sampai dengan Maret 2022. Ya. Atau Maret juga boleh lah. Datanya 25. Monggo silakan aja kalau masalah. Enggak ada isu lah. Oke, kira-kira menarik kan kalau udah bisa begini, kalian bisa langsung bisa bikin reksadana nanti gitu kan ya. Ya nanti kita bahas itu sekaligus bahas reksadana ya. Jadi biar nyambung lah. Kalian presentasi dulu, nanti akhirnya saya coba bahas reksadana yang mirip-mirip seperti yang tugas kalian kerjakan ya. Oke, ada pertanyaan? Gimana Mas, Mbak? Ada pertanyaan? Dicoba dulu Pak. Coba dulu ya. Nah, coba dulu kalau nggak bisa nanti ya kita diskusi lagi gitu ya. Ya. Pasti bisa lah. Kalian itu orang-orang hebat.
Masa arah ITS gak iso kayak gini, ngerjain nulis, gak main blas. Oke ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri saja sampai dengan di sini. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Dan sekali lagi yang mau skripsi saya bantu sampai dengan selesai. Nah, gitu kan. Ya kalau topik ini tertarik, ya, saya akan bantulah sampai dengan selesai nanti. Oke. Terima kasih. Saya tutup ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya tutup. Sekali lagi terima kasih dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin, Pak.